Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin membahas mengenai penerapan respons surface metodologi berbasis Central Composite Design dalam optimasi proses polimer. Nah, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Mikael Trupati Setiawan dengan NIM 1524050. Lalu ada Maritza Aulia Widianto dengan NIM 1524052. Lalu ada Larissa Puspaningrum dengan NIM 1524055. Lalu ada Yusuf Fadilah Akbar dengan NIM 1524062. Lalu ada Pierre Patriot Rundi dengan NIM 1524063 dan ada Fania Yori Cahyani Cendani dengan NIM 1524070. Nah, di sini pertama ada pendahuluan. Jadi, respons surface metodologi ini merupakan metode statistik untuk menentukan kondisi proses optimal melalui analisis pengaruh faktor terhadap respon. RSM ini berfungsi untuk menganalisis pengaruh variabel bebas, memprediksi perubahan respon, dan menentukan kombinasi variabel terbaik. Terdiri atas tiga komponen, yaitu desain eksperimen, pemodelan statistik berupa regresi dan ANOVA, dan optimasi proses. RSM ini menyediakan beberapa jenis desain eksperimen yang dapat disesuaikan dengan karakteristik penelitian dan kebutuhan optimasi. Nah, yang pertama itu contohnya ada Central Composite Design. Central Composite Design ini merupakan desain RSM paling umum untuk model kuadratik yang terdiri atas titik faktorial, titik aksial, dan titik pusat, sehingga mampu menganalisis pengaruh linear, interaksi, dan kuadratik. Lalu yang kedua ada Face-Centered Composite Design atau FCCD. FCCD ini merupakan modifikasi antara CCD dengan titik aksial yang berada pada batas faktor. Biasanya, FCCD ini digunakan ketika rentang variabel penelitian terbatas, sehingga seluruh percobaan tetap dalam batas operasi. Lalu yang ketiga ada Box Bankend Design atau BBD. BBD ini merupakan desain RSM tanpa titik kondisi ekstrim dengan jumlah percobaan lebih sedikit dibanding CCD. Lalu yang keempat ada Full Factorial Design atau FFD. FFD ini merupakan FFD ini menggunakan seluruh kombinasi level dari setiap faktor untuk mempelajari pengaruh utama dan interaksi antar variabel. Desain ini memberikan informasi yang lengkap, tetapi jumlah percobaannya relatif banyak. Lalu yang kelima ada Dollar Design atau DD. DD ini memiliki distribusi titik eksperimen yang merata pada daerah percobaan. Desain ini efisien untuk optimasi bertahap dan memungkinkan penambahan percobaan tanpa mengubah keseluruhan desain. Lalu yang terakhir ada di Optimal Design. Di optimal design ini merupakan desain yang fleksibel dan digunakan ketika terdapat keterbatasan eksperimen, sehingga tidak semua kombinasi faktor dapat dilakukan. Nah, jadi di sini kita menggunakan jurnal yang berjudul Optimization of Biocomposite Film Based on Whey Protein Isolate and Nanocrystalline Cellulose from Pineapple Corn Leaf Using Response Surface Methodology yang ditulis oleh Fitriani, Sri Aprilia, Muhammad Royal Bilat, Nasr Ar-Rahman, Anwar Usman, Nurul Huda, dan Rofina Kobun. Jadi jurnal ini dipublikasikan pada tanggal 25 Juli tahun 2022. Nah, jadi penelitian ini dilatar belakangi yaitu untuk mengembangkan bahan kemasan ramah lingkungan sebagai pengganti plastik berbasis minyak bumi. WPI ini dipilih karena bersifat biodegradable tetapi masih memiliki kekuatan mekanik yang rendah dan kurang tahan terhadap air. Oleh karena itu, ditambahkan nanokristalin selulosa sebagai bahan penguat dan glycerol sebagai plasticizer. Komposisi kedua bahan ini dioptimalkan menggunakan response surface metodologi dengan central composite design untuk menghasilkan biokomposit film dengan sifat fisik dan mekanik yang lebih baik. Dan tujuan penelitiannya ini untuk mengoptimalkan formulasi biokomposit film berbasis WPI dengan penambahan nanokristalin selulosa dan gliserol menggunakan RSM dengan Central Composite Design.
Lalu di sini ada variabel penelitian. Jadi variabel penelitian ini merupakan faktor yang digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu perlakuan terhadap hasil penelitian. Pada penelitian ini, variabel dibedakan menjadi faktor atau input dan respon atau output. Nah, di sini faktor atau inputnya itu berupa konsentrasi gliserol yang berfungsi sebagai plasticizer yang meningkatkan fleksibilitas film dan konsentrasi nanokristalin selulosa yang berfungsi sebagai filler untuk meningkatkan kekuatan dan kualitas film. Lalu untuk variabel outputnya itu ada ketebalan. Nah, jadi ketebalan ini menunjukkan ketebalan film biokomposit yang dihasilkan, lalu ada kekuatan tarik yang menunjukkan kemampuan film menahan gaya tarik sebelum putus, dan ada elongation at break yang menunjukkan tingkat kelenturan atau kemampuan film memanjang sebelum putus. Nah, di sini ada analisis pemilihan metode RSM. Jadi, penelitian ini menggunakan metode RSM dengan CCD karena CCD ini mampu membentuk model kuadratik dan menentukan kondisi optimum hubungan antara konsentrasi gliserol dan nanokristalin selulosa. Nah, CCD ini memiliki kelebihan, yaitu yang pertama mampu menganalisis pengaruh linear, interaksi, dan kuadratik. Lalu yang kedua, jumlah percobaan relatifnya sedikit dan efisien. Dan yang ketiga, memiliki kemampuan prediksi yang baik untuk proses optimasi. Namun, CCD ini memiliki keterbatasan, yaitu hanya mempertimbangkan variabel yang diteliti dan mengasumsikan hubungan faktor dan respon mengikuti model kuadratik. Nah, box Banken Design atau BBD ini memiliki ruang eksplorasi faktor yang lebih terbatas, sedangkan Face-Centered Composite Design kurang fleksibel dalam mengeksplorasi kondisi optimum karena titik aksial berada pada batas faktor. Selanjutnya di sini ada struktur desain eksperimen. Penelitian ini menggunakan Central Composite Design atau CCD yang sudah dijelaskan tadi yang terdiri dari dua faktor, yaitu konsentrasi gliserol atau X1 dan juga nanokristalin selulose atau X2. Kedua faktor tersebut diuji pada 5 level yaitu minus alfa, minus 1, 0, plus 1, dan plus alfa. Sehingga memungkinkan pembentukan model kuadratik yang dapat menggambarkan hubungan antara faktor dan respon secara lebih akurat. Desain CCD yang digunakan terdiri atas 4 titik faktorial, 4 titik aksial, dan 5 center point, dengan total 13 run percobaan. Pengulangan pada center point dilakukan untuk memperkirakan galat eksperimen dan mengevaluasi kesesuaian model yang diperoleh. Adapun respon yang diamati dalam penelitian ini meliputi thickness, tensile strength, dan juga elongation at break yang digunakan untuk menentukan kondisi optimum pembuatan film biokomposit. Selanjutnya ada coding variabel, di mana pada penelitian ini menggunakan dua variabel bebas, yaitu konsentrasi gliserol sebagai X1 dan konsentrasi nanocrystalline cellulose atau NCC sebagai X2. Kedua variabel ini dikodekan ke dalam 5 level, yaitu minus alpha, minus 1, 0, plus 1, dan plus alpha menggunakan metode Central Composite Design atau CCD. Pengkodaan ini bertujuan untuk menyamakan skala kedua variabel sehingga memudahkan proses analisis menggunakan Response Survey Methodology atau RSM. Dengan adanya coding variabel, model dapat mengevaluasi pengaruh linear, interaksi antar variabel, serta pengaruh kuadratik untuk menentukan kondisi optimum. Bisa dilihat pada tabel sebagai contoh pada gliserol, nilai min 1 itu setara dengan 4%, 0 setara dengan 6%, dan plus 1 setara dengan 8%. Sedangkan untuk NCC, nilai minus 1, 0, dan plus 1 masing-masing setara dengan 3%, 5%, dan 7%. Jadi selama proses pemodelan dan analisis regresi, yang digunakan adalah nilai pengkodean, bukan langsung nilai konsentrasi aslinya. Selanjutnya ada model regresi, di mana dari tabel yang sudah ditampilkan dapat disimpulkan bahwasanya model regresi kuadratik menunjukkan bahwa respon dipengaruhi oleh efek linear, interaksi, dan juga kuadratik dari gliserol atau X1 dan juga NCC X2. Variabel tersebut dinyatakan secara signifikan jika p-value-nya kurang dari 0,05.
Kemudian dari tabel juga didapatkan data ketebalan atau thickness X1 dan juga X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketebalan. Interaksi X1, X2 juga signifikan, menunjukkan kombinasi kedua faktor meningkatkan ketebalan. Efek kuadratik X1 kuadrat dan juga X2 kuadrat bernilai negatif, menandakan adanya kondisi optimum. Kemudian di kekuatan tarik atau tensile strength, gliserol atau X1 berpengaruh negatif signifikan terhadap kekuatan tarik. Interaksi X1 dan X2 meningkatkan kekuatan tarik secara signifikan. X2 kuadrat signifikan, sedangkan X2 dan juga X1 kuadrat tidak signifikan. Kemudian pada data elongation at break, menunjukkan bahwa X1 dan juga X2 berpengaruh negatif signifikan sehingga menurunkan elastisitas dari film tersebut. Dan juga yang kedua, interaksi X1 X2 tidak signifikan. Dan yang terakhir ada X1 kuadrat dan juga X2 kuadrat signifikan menunjukkan adanya titik optimum. Kemudian ada matriks desainnya. Jadi desain eksperimen yang digunakan dalam jurnal CCD ini itu ada dua faktor independennya, yaitu X1 di mana X1 itu adalah konsentrasi gliserol dan X2-nya itu adalah konsentrasi nanokristalin selulose. Nah, kemudian CCD dipilih juga karena memungkinkan estimasi koefisien model order 2 dengan jumlah run yang efisien. Struktur desain CCD juga terbagi jadi 3 komponen, yaitu titik faktorial di mana itu ada 4 run. Itu adalah kombinasi plus minus level 1 dari gliserol dan NCC. Terus ada titik axial yaitu 4 run. Itu ada titik pada sumbu masing-masing faktor dengan jarak alpha dari pusat. Kemudian ada 5 titik pusat. Itu adalah replikasi yang terjadi pada kondisi di tengah, yaitu 6% gliserol dan 5% NCC. Kemudian nilai alpha untuk dua faktor dengan desain rotatable itu adalah alpha sama dengan 1,4142. Nah, berdasarkan analisis regresi order 2 menggunakan metode kuadrat terkecil atau ordinary least square, diperoleh juga 3 model persamaan untuk memprediksi ketebalan, kuat tarik, dan elongation sebagai fungsi dari konsentrasi gliserol dan NCC. Yang mana kalau persamaan untuk thickness-nya itu 0,178 tambah 0,0036 X1 tambah 0,0438 X2 tambah 0,00125 X1 X2 dikurang 0,019 X1 kuadrat dikurang 0,0115 X2 kuadrat. Kemudian untuk Y2 sebagai tensile strength itu 3,708 ditambah 0,0615 X1 dikurang 0,0071 X2 tambah 1,3875 X1 X2 tambah 1,0891 X1 kuadrat dikurang 0,7359 X2 kuadrat. Kemudian untuk Y3 sebagai elongation-nya itu ada 32,464 dikurang 1,4374 X1 dikurang 0,968 X2 dikali X2 tambah 13,2925 X1 kali X2 tambah 2,9431 X1 kuadrat dikurang 10,1297 X2 kuadrat. Kemudian pada persamaan elongation itu terlihat pada koefisien negatif ya pada X1 yaitu minus 1,4374 dan X2 nya minus 0,968. Itu menunjukkan peningkatan kedua faktornya itu menurunkan elongationnya secara lebih tinggi gitu. Kemudian berdasarkan tabel, model elongation juga memiliki performa terbaik di mana R kuadratnya itu 0,7161, terus adjust R kuadratnya itu 0,5132. Sedangkan model ketebalan yang memiliki kuat tarik R kuadrat itu masing-masing 0,4877 sama 0,5077. Itu menunjukkan kemampuan prediksinya tuh masih terbatas gitu.
Kemudian nilai R kuadrat dan adjust R kuadrat itu yang relatif rendah ini bisa jadi disebabkan oleh kemungkinan terbatasnya jumlah data yang cuma 13 run atau adanya variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Tapi model-model ini masih tetap dapat digunakan sebagai dasar optimasi karena secara statistik masih menunjukkan hubungan yang bermakna secara faktor dan responsinya. Lalu selanjutnya ada analisa ANOVA. Terdapat 3 hasil analisis. Yang pertama itu untuk model ketebalan atau thickness biocomposite film. Jadi model thickness ini memiliki F-value 13,4 dan P-value 0,0018 atau kurang dari 0,05 yang menyatakan model signifikan. Nilai R kuadrat sebesar 0,9054 ini menunjukkan bahwa 90,54% variasi data ini dapat dijelaskan model. Sedangkan lack of fit 0,1126 atau lebih dari 0,05 ini mengindikasikan model memiliki kesesuaian yang baik dengan data eksperimen dan layak digunakan untuk prediksi. Lalu yang kedua itu ada hasil analisis ANOVA untuk model kekuatan tarik atau tensile strength biocomposite film. Untuk model tensile strength ini memiliki F-value sebesar 22,26 dan P-value sebesar 0,0004 atau kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa model signifikan secara statistik. Nilai R kuadrat sebesar 0,9408 ini menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 94,08% variasi data, sedangkan nilai lack of fit sebesar 0,2480 atau lebih dari 0,05 ini menunjukkan bahwa model sesuai dengan data eksperimen. Lalu yang terakhir itu ada hasil analisis ANOVA untuk model elongation at break biocomposite film. Jadi model elongation at break ini memiliki F-value sebesar 24,28 dan P-value sebesar 0,0003 atau kurang dari 0,05. Sehingga model dinyatakan signifikan. Nilai R kuadrat sebesar 0,9455 ini menunjukkan bahwa 94,55% variasi data dapat dijelaskan oleh model. Sedangkan nilai lack of fit sebesar 0,0802 atau lebih dari 0,05 ini menunjukkan bahwa model memiliki kesesuaian yang baik dan dapat digunakan untuk proses optimasi. Selanjutnya ada visualisasi surface dan contour plot yang di gambar pertama ini ada yang di mana menunjukkan konsentrasi gliserol dan NCC memberikan pengaruh kuadratik terhadap ketebalan, kekuatan tarik, dan elongation effect biocomposite film. Peningkatan gliserol dan NCC cenderung meningkatkan ketebalan film dengan ketebalan maksimum 0,24 mm pada 80% gliserol dan 7% NCC. Sebaliknya, peningkatan gliserol menurunkan kekuatan tarik karena meningkatkan fleksibilitas matriks, sedangkan peningkatan NCC meningkatkan kekuatan tarik melalui efek reinforcement pada elongation at break. Peningkatan gliserol dan NCC menyebabkan nilai elongasi menurun akibat berkurangnya fleksibilitas dan terbatasnya pergerakan rantai polimer. Selanjutnya ini yang berdasarkan visualisasi menunjukkan bahwa ketebalan maksimum mencapai 0,24 mm pada 8% gliserol dan 7% NCC, sedangkan kekuatan tarik tertinggi 7,85 MPa diperoleh pada 3,17% gliserol dan 5% NCC. Peningkatan gliserol cenderung menurunkan kekuatan tarik akibat efek plasticizer, sementara peningkatan gliserol dan NCC juga menurunkan nilai elongation at break karena membatasi pergerakan rantai polimer. Berdasarkan overlay contour plot, kondisi optimum diperoleh pada 4% gliserol dan 3,5 NCC yang menghasilkan ketebalan sekitar 0,12 mm, elongation-nya lebih dari 40% dan kekuatan tariknya sekitar 7 MPa. Nah, jika dibandingkan setelah survei plot dan contour plot hasil running MATLAB, udah sesuai sama yang ditampilkan oleh jurnal karena ketiga respon tersebut menunjukkan kecenderungan yang sama, yaitu ketebalan yang meningkat dengan bertambahnya gliserol dan NCC. Kekuatan tariknya menurun akibat peningkatan gliserol, namun meningkat dengan penambahan NCC, serta elongation at break-nya menurun pada konsentrasi gliserol dan NCC yang lebih tinggi. Selain itu juga lokasi daerah optimum yang diperoleh dari overlay contour plot juga ada pada rentang yang sama
sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang dibangun menggunakan MATLAB sudah berhasil melakukan optimasi yang baik. Kemudian ini ada optimasinya. Jadi optimasi di penelitian ini itu pakai pendekatan desirability. Jadi desirability itu menggabungkan 3 respon, yaitu ketebalan, kuat tarik, dan elongation jadi satu fungsi objektif. Nah, pendekatan ini bertujuan cari komposisi yang menyeimbangkan seluruh kriteria secara optimal. Jadi bukan hanya mengungguli aspek-aspek tertentu saja gitu. Kemudian metode desirability ini berdasarkan tabel ya, menghasilkan kondisi optimum terbaik dengan komposisi 4,03% gliserol dan 3,77% NCC. Dia memprediksi ketebalan juga 0,13 mm dan dengan kekuatan tarik 6,91 megapascal, elongation 44,07% dan overall desirability-nya itu 94,6% gitu. Hasil ini sangat mendekati kondisi optimum di jurnal ya, dimana kondisinya itu 4% gliserol dan 3,5% NCC dengan selisih yang kurang lebihnya sangat kecil. Kemudian dari tabel perbandingan ini terlihat bahwa max tensile itu menghasilkan kuat tarik tertinggi itu 8,3 megapascal, tapi ketebalannya itu masih terlalu tipis, itu cuma 0,074 mm. Terus untuk max elongationnya tuh menghasilkan elongation tertinggi itu 46,2%, tapi kuat tariknya itu masih rendah 6,39 megapascal aja. Jadi desirability ini memberikan solusi yang cukup baik terhadap semua respon-responnya secara seimbang gitu. Kemudian selisih yang sangat kecil ini juga membuktikan bahwa metode RSM ya CCD ini memiliki akurasi yang sangat baik ya, dengan pendekatan desirability yang memberikan solusi terbaik untuk menyeimbangkan ketiga respon secara optimal. Lalu selanjutnya, untuk pembahasannya, metode RSM dengan desain CCD ini sesuai untuk mengoptimasi konsentrasi gliserol dan NCC terhadap sifat film biokomposit, karena hanya melibatkan 2 faktor dan mampu membentuk model kuadratik. Hasil ANOVA menunjukkan model signifikan dengan p-value kurang dari 0,05 dan R kuadrat lebih dari 0,9 dan lack of fit tidak signifikan, sehingga modelnya valid untuk prediksi dan optimasi. Gliserol meningkatkan ketebalan tetapi menurunkan kekuatan tarik pada konsentrasi tinggi karena berperan sebagai plasticizer. NCC meningkatkan kekuatan tarik sebagai reinforcement, namun keduanya menurunkan elongasi sehingga film menjadi lebih kaku. Kelebihan dari RSM CCD ini adalah mampu menganalisis pengaruh linear, interaksi, dan kuadratik dengan jumlah percobaan yang efisien. Keterbatasannya hanya mengkaji 2 variabel dan mengasumsikan hubungan kuadratik. Kondisi optimumnya diperoleh pada sekitar 4% gliserol dan 3,5% NCC, menghasilkan ketebalan 0,13 mm, kekuatan tarik 7,16 MPa, dan elongasi 39,1%. Metode ini terbukti efektif untuk optimasi formulasi film biokomposit. Jadi kesimpulannya, responsive methodology atau RSM dengan Central Composite Design CCD merupakan metode optimasi yang efisien untuk menentukan kondisi proses optimum dengan jumlah percobaan yang relatif sedikit. Pada optimasi biokomposit film berbasis UPI, metode ini menggunakan 2 faktor yaitu gliserol dan NCC dalam 13 round eksperimen. Model kuadratik yang dihasilkan signifikan dan memiliki nilai R kuadrat tinggi berdasarkan analisis ANOVA. Kondisi optimum diperoleh pada 4% gliserol dan 3,5% NCC dengan desirability 92,7%, menghasilkan ketebalan 0,13 mm, kekuatan tarik 7,16 MPa, dan elongation 39,10%. Penggunaan MATLAB mendukung permodelan, analisis statistik, visualisasi, dan penentuan kondisi optimum secara komputasional. Sekian yang dapat
kelompok kami paparkan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.